Yo guys, balik lagi bersama Mario di sini, tentunya di channel Mario sendiri. Nah, ini kali ini Mario lagi ada di peternakan koki. Ini peternakan koki skala rumahan ya. Nih, lihat nih, banyak nih kokinya nih. Nanti kita ketemu sama ownernya. Ini lagi nampungin air. Oh iya, ini airnya air pump ya. Nah, kalau misalnya kalian guys bilang kalau air pump itu nggak bagus buat ikan, ini mereka di sini ternaknya pakai air pump nih. Tapi ada tekniknya ya, jadi jangan langsung sekaligus kalian dari keran langsung di ini ada sistemnya juga nih. Nanti kita obrolin nih sistemnya seperti apa nih. Nah ini kokinya, ini mereka penjualannya sebagian keluar ya. Tuh, nanti di situ ada show-nya. Jadi kalau misalnya di sini tempat ngumpul anak-anak. Jadi kalau misalnya mereka mau update untuk penjualan nih, di sini tempatnya nih. Ini nanti ada marketingnya khusus. Nah nih guys, kita langsung ketemunya sama Kang Ruli nih. Halo Kang. Halo. Halo. Lagi ngasih makan ya? Iya nih. Lagi ngepus. Nah, nih lihat nih. Lagi ngepus. Ya. Ngepus buat apaan? Ngepus ikan jadi biar gede. Bukan ngepus ini apa? ML ya apa? Mobile Legend. Nih guys, nih kokinya nih banyak nih. Kang, ini Mario nih pengen belajar dong. Boleh nggak? Saya juga nggak bisa-bisa banget, tapi saling belajar aja kan. Nah, ini yang paling saya suka nih kalau orang udah jago biasanya ngerendah. Nggak jago, jauh dari jago. Nah, nih Kang saya mau nanya, ini koki jenis apa aja ya yang ada di sini ya? Di sini ada kebetulan lagi ada rancu, mayoritas rancu. Kemudian ada orandanya ada 2, long tail dan short tail. Terus ada ryukin juga. Kebetulan ryukinnya lagi yang brotail nih, yang ekor panjang. Oke. Nah, Kang Ruli, ini kalau misalnya saya mau ternak ikan, airnya harus gimana sih? Katanya nggak boleh air pump nih. Bukan ternak ikan mungkin ya, di sini lebih ke grooming dulu. Grooming gitu. Ya buat nampung biar ikannya hidup gimana nih ikan koki nih? Teman-teman semua, kebetulan kita kan di sini pakai air pump. Mungkin saya ada trik sedikit ya untuk pakai air pump. Sebaiknya air pump itu kan sebenarnya banyak kandung kaporit ya. Ya betul. Apalagi kalau digunakan dalam kapasitas banyak kita ngeluarin. Nah, trik dari saya sedikit untuk ikan koki. Kalau air pump ini, kocorinnya jangan terlalu gede. Kocorin bahasanya apa ya? Kita keluarin airnya jangan terlalu gede. Kita setelah sedikit aja. Kenapa? Karena kalau terlalu gede, bakal nanti ngeluarin si kaporitnya. Coba kita contoh ya. Ini bakal keluar nggak sekarang? Nah, ini kalau terlalu gede, biasanya nanti ada keluar putih-putih. Nah, si putih-putih itu biasanya kaporit. Jadi keruh gitu ya? Ya, betul. Nah, si ikan juga nggak terlalu nyaman sebenarnya. Nah, makanya lebih bagus kita kecilin aja. Jadi sehingga kaporitnya nggak terlalu banyak yang keluar. Oke, tuh guys. Jadi kalau misalnya kalian pakai air pump di rumah, itu sebenarnya bisa diakalin tuh. Kocorannya jadi kecil nih, nggak terlalu besar. Soalnya kalau kocorannya besar, itu si kaporitnya itu ikut ke bawah. Kalau misalnya kecil, si kaporitnya itu terhambat nih. Nah, ini triknya boleh juga nih. Nah, ini setelah ini gimana nih, Kang? Setelah ini nih kan ini kebetulan kemarin lagi ini sebenarnya ada ikan tadinya. Karena ya lagi ada faktor cuaca juga. Terus karena kita juga harus sering bersihin, lagi kena ini jamur. Oh, kena jamur. Itu ya. Jamur gimana sih ceritanya kok bisa kena? Ya gitu, ada beberapa banyak faktor. Salah satu dengan cuaca. Biasanya kalau cuaca lagi musim hujan, kalau kita di sini nggak terlalu dipus makan, karena memang ngaruh banget. Dan biasa juga koki juga nafsu makannya nggak terlalu kayak biasanya. Nah, biasanya terus kita siasatin juga banyak hal. Salah satu contoh nih, biasanya kita terapin kayak water change-nya di sini ada 2. Pertama pakai dripping, yang kedua ya water change mingguan. Nah, Mingguan? Ya betul. Drifting tuh gimana maksudnya? Dripping itu, nah ini contoh kita keluarin sekarang air Ya. dari pumpnya. Nah, kita ada pengeluaran lagi di sana. Jadi air keluar, inputnya, outputnya kita keluarin juga dengan catatan
seberapa besar deras air inputnya keluar, outputnya juga harus sama. Oke. Nah, itu dilakukan sebaiknya, misalkan kita push makan nih dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Nah, baiknya tuh di dripping dari jam 7 sampai jam 5 sore lagi. Di drip kayak gini ya. Ya, nggak usah gede. Kalau nggak usah gede, emang benar-benar kecil banget. Oke. Nah, itu ngaruh banget karena di koki sendiri semakin segar airnya dan baru, itu nafsu makan ikan bertambah. Berarti harus sering-sering ganti air ya. Setuju. Itu juga ke pertumbuhan juga ya. Oh, ngaruh banget, sangat ngaruh. Jadi nafsu ikan jadi makin banyak bertambah. Daya makannya juga. Oke guys, tuh. Jadi kalian harus sering-sering ganti air juga supaya ikan kalian sehat. Nah, di sini tadi sistemnya drifting tadi udah dijelasin sama Kang Ruli. Nah, ini nih. Ini mau diisi ikan ya, berarti diendapin dulu nih airnya. Betul, diendapin dulu. Kang, saya boleh lihat yang lain nggak nih? Boleh, silakan. Nah, ini guys, di sini juga ada tempat ikan koki ya di sini. Cuman Ya, ini yang lucunya nih pakai apaan sih, Kang? Ini kalau nggak salah box bekas untuk buah-buahan kayaknya atau makanan. Biasa saya beli bekas di toko online. Oh, jadi bisa nih di sini nih. Nggak harus kan biasanya kan orang berpikirnya kalau misalnya bikin kolam koki itu harus pakai semen. Terus ya istilahnya harus lahannya harus besar. Ini juga bisa ya. Ini ukurannya berapa kali berapa nih kira-kira? Ini kalau nggak salah sekitar ada semeter kali 50, kayaknya tingginya 40-an kayak deh. Ya, tinggi 40 ya. Iya. Nah, ini guys, jadi kalau kalian yang mau ternak ikan koki atau miara ikan koki, miara lah ya. Jadi kalian bisa pakai apa aja yang ini yang bisa dipakai gitu. Ya, Nggak harus betul. kolam Nggak. semen. Jangan dibikin ribet. Intinya gini, hobi itu jangan dibikin ribet. Iya, Jadi betul. jangan lakuin dengan kalian santai tapi nggak jadi beban gitu. Tapi sebenarnya ini jangan ditiru. Ini kenapa nih? Jangan ditiru nih. Nah, karena gini, kuncinya tuh sebenarnya kalau melihara koki itu di filter. Filter harus gimana nih? Sorry saya potong ya. Gak apa-apa. Kalau filter minimal atau seharusnya sebaiknya ada rumah bakteri yang buat nyimpan si bakteri baiknya gitu. Rumah bakteri. Ya, ini si batu-batu ini contohnya tuh rumah bakteri. Ini kalau nggak salah ada ceramik ring. Ya, ini banyak yang beli satu-satu keranjang itu ada dapat banyak. Ya, banyak sih di toko-toko Ya, banyak betul. sih. Nah, ini kalau misalnya ukuran segini nih, Kang. Ya. Idealnya koki itu berapa ekor sih? Nah, balik lagi nih, kebutuhannya buat apa? Apakah buat display aja atau buat kontes atau grooming? Display Display itu atau buat kesenangan lihat aja gitu. piara biasa aja ya. Betul. Nah, pelihara biasa aja, ini mungkin paling banyak menurut saya yang aman itu 7 atau 5. 7 atau 5. Ya. Over nih ya. Betul over banget. Makanya jangan ditiru saya bilang. Jangan ditiru. Ya, ditiru ini soalnya Kang Ruli udah jago jadi. Enggak juga. Saling sama-sama belajar. Oke, jadi kalau misalnya berapa? Hitung-hitungannya satu koki berapa liter air? Kurang lebih itu kalau jadi ngitungnya gini. Kalau mau ngikut enak, hitung dulu wadahnya berapa, panjang kali lebar kali tinggi, kemudian bagi 1000. Nah, itulah total kapasitas air yang ada di tempat wadah ini gitu. Nah, nanti kebutuhannya misalkan berapa? Kalau untuk grooming itu sekitar 500 kalau nggak salah apa 50. 50 liter. 50 liter Ya. untuk grooming. Ya, tapi tergantung jenis. Kalau jenisnya untuk baby bisa. Kalau makin naik makin nambah lagi literannya. Jadi 100, 150. Oke. Tergantung size. Nah, jadi guys, kalau misalnya kalian mau miara ikan koki, kalian nggak perlu pakai kolam semen ya. Ini kalian juga bisa memanfaatkan tempat yang ada nih. Nah, ini filternya seperti ini. Ini sebenarnya simpel sih ya. Jadi buat iseng-iseng aja kalian bisa nih pakai tempat bisa ini. bisa banget. Nah, ini apa nih Kang? Burayak apa nih? Iya. Sampai lupa nih. Ini burayak ikan koki. Jadi kita tuh nggak banyak sebenarnya ngebreeding di sini, Kang. Jadi buat jaga kualitas, jadi kita pilih-pilih benar-benar sampai bagus gitu. Kalau kira-kira emang kurang bagus menurut kita nggak pakai jadinya. Jadi emang benar-benar kita pilih banget lah buat jaga kualitas di sini. Jadi
ya seadanya gini, jadi nggak emang belum terlalu diperkembangin sebenarnya. Oh. Karena buat jaga kualitas tadi gitu. Jadi selain buat grooming dan pembesaran, jadi nernak juga sebenarnya, cuman sedikit nih guys nernaknya nih. Benar, buat Jadi- jaga kualitasnya. Jadi emang sengaja nggak disebutin nernaknya karena emang nernaknya sedikit, sama si Kang Ruli ini emang sengaja nernak sedikit tuh ngejaga kualitas gitu. Soalnya ini ikannya, ikan koki-koki yang ada di sini tuh emang buat kontes, sama emang penjualannya rata-rata dominannya keluar negeri. Ya, betul. Nah ini burayak apa nih? Sama. Ini rancu. Oh, rancu. Ya. Nah, Kang, saya mau nanya nih, kalau jantan Oke. betinanya gimana sih ngebedainnya, Koki? Oh, di sini. Ini kita coba ambil dulu yang jantannya. Ini jantan ya? Ya, jantannya. Oh, ini ada ini Kang siapa nih, Kang? Henry. Oh, Henry. Ini juga nih. Ini partnernya Kang Ruli. Nah, ini Kang Henry, saya mau nanya nih. Kang Rul, Nih, kalau jantan betinanya ngebedainnya gimana sih sebenarnya? Nah, biasanya di sininya nih, apa namanya? Di sininya ada pasirnya nih. Disirip. Siripnya. Disirip. Ada pasirnya. Oke, itu jantan. Jantan. Selain disirip ada pasirnya, ada itunya, terus di mana lagi? Perut sih biasanya. Perutnya lebih, kalau betina itu lebih apa ya? Jatuh ke bawah. Lebih jatuh ke bawah. Lebih jatuh ke bawah. Ya. Lebih bulat Ya. berarti ya. Terus habis itu ekornya gimana? Kalau Ekor masih sama aja. sama aja ya. Kalau yang betina gimana, Kang? Betina. Nah, nih guys nih betinanya nih. Nah, itu kan perutnya lebih besar. Si perutnya lebih besar ya. Nah, oke. Terus sininya siripnya itu dia nggak ada pasirnya dia. Oh, halus. polos, nggak ada pasirnya. Ya, Nah, ini biasanya kalau misalnya mereka udah siap berapa bulan? biasanya dia 2 bulan juga tergantung pakan sih sama kualitas airnya. Biasanya kalau misalnya kualitas pakan bagus, cepat bertelur juga, biasanya rangsangannya langsung jantan udah langsung ngajarin betinanya. Umur 6 bulan misalnya dari burayak jadi indukan berapa bulan tuh? 6 bulan? Dari burayak ya? Ya 6 bulan bisa. 6 bulan. Kalau ciri-cirinya tadi gimana nih kalau yang udah siap mijah tuh? Bentuk-bentuknya ya? Nah, ini kejar-kejaran nggak kayak ikan yang lain? Iya, sama. Dia kejaran, cuman dia perutnya biasanya udah apa ya, lembek. Perutnya udah lembek. Ya, lembek. Bagus seperti ini lah. Nah, ini udah siap nih. Ini betina. Betina. Kalau jantan mas selalu siap ya? Ya. Biasanya perutnya tuh udah kalau ditekan gini tuh dia udah lembek gitu. Nah, Oke. dia udah biasanya kalau udah gendong telur tuh dia udah lembek di sininya. Perutnya tuh. Keluar nggak sih telurnya kalau dipencet gini? Ya kalau misalnya udah bener-bener matang, udah siap, ini pasti keluar sedikit Pasti keluar. juga. Oke, nah gitu guys ngeceknya ya kalau misalnya si betinanya udah siap. Nah, ini Kang saya mau nanya nih, Kang Rul, balik lagi ke Kang Rul ya. Yes, gimana? Ini kan katanya sih ikannya buat kontes ya, sama Benar. ikannya juga buat dijualnya rata-rata kebanyakan untuk keluar nih. Ya, Nah, saya mau lihat nih, saya mau belajar nih. Kan nanti kan bentar lagi tuh ada kontes nih ya. ya benar. Nah, ini saya bisa dong belikan kontes buat kontes di sini. Bisa banget. Kita nyediain kan dari kelas fancy, kontes, bahan kita nyediain di sini. Cuma kebetulan karena ada mayoritasnya rancu, oranda, sortel, longtail, sama ryukin sekarang. Oke, jadi bisa beli ya buat Bisa banget. kualitas kontes ya. Bisa banget. Nah nih guys, nanti kalau misalnya kalian berminat, misalnya kalian mau kontes, soalnya kan nanti kalau nggak salah tuh bulan Juni tuh ada kontes nih, kontes ikan koki. Nih kalian bisa order aja ke Kang Ruli. Oke, Nah, boleh. Kang nanti linknya saya minta ya buat Boleh, ditulis di boleh, deskripsi ya siap. sama nomor teleponnya ya. Baik, boleh. Oke, nih guys. Nah sekarang kita balik lagi nih. Biasanya untuk kontes yang kayak gimana nih Kang? Nih kayak gini salah satunya ini kalau menurut saya udah siap kontes, rancu black aja Rancu Black. tadi. Oh dimasukin ke akuarium situ ya? Oke. Nah, ini rancu nih.
Murah. Nah ini teman-teman semua, ini bagi kita ini udah siap kontes. Ini rancu, dia mungkin kayaknya udah bisa ikut suju. Nah satu lagi teman-teman, kalau kita kemudian megang ikannya, nih cara kurang lebih buat megang ikannya. Jadi usahain ekornya udah kejepit dulu sama tangan. Oke, Nah, belakangnya ya, yes, kejepit sama belakangnya, tangan. ya. Oh, tuh dia jadi nggak gerak-gerak nih. Ya, dan ikannya juga nyaman. Oke. Oh, kita lihat aja. Lihat aja. Oke, kita lihat ya. Review nih kualitas kontesnya di sini nih. Nah, ini guys, biasanya tempat ini tuh buat sesi pemotretan nih. Wih. Nah, buat teman-teman biasanya kalau memang niat, sekarang kan kontes tuh banyak ya, ada kontes online dan offline. Online dan offline. Yes. Nah, online kita harus prepare tank seperti ini. Nama kita biasanya kita ngomonginnya tank display. Kalau online ya, Ya, kita benar. siapin tanknya seperti ini. Benar. Ukurannya ada nggak? Sebenarnya enggak sih, nggak ada ukuran yang gimana, cuma menyesuaikan sama ikan-ikan yang mau kita iniin. Nah, Oke. kebetulan kita pakai, nah ini salah satunya juga nih. Oh, ini apa nih? Sama buat kelas kontes. Ini kelas kontes semua. Udah siap diikutkan. Di sini ada rancu dan ryukin. Ini juga buat kontes bisa? Tuh, bisa. Ryukin dan rancu. Ya, ukuran tanknya sebenarnya menyesuaikan aja. Yang paling penting adalah kunci cuma satu, Kang, kalau mau ikutan kontes online, yaitu adalah lighting. Lighting. Nih, kita bisa lihat nanti lighting kita udah kayak lampu konser ya. Lighting ngaruh nih buat Ngaruh kontesnya. banget, sangat ngaruh. Kalau kita pakai lightingnya kurang memadai, hasilnya juga nggak akan kelihatan detail si ikan-ikannya. Kan ini nilai detail ikannya, Kang, sebenarnya. Detail ikannya. Ya, betul. Nih, Kang Bro. Gimana? Boleh ke bawah dulu nggak? Boleh. Nah, saya pengen tahu nih, kalau misalnya detail ikan, ntar ya saya fokusin dulu, itu gimana sih penilaiannya? Oke. Ini yang ini nih, yang hitam aja dulu nih. Ini jenis apa tuh tadi? Ini jelas rancu. Rancu. Ya. Nah, kalau penilaiannya gimana nih untuk rancu? Kurang lebih dari anatomi badannya tuh. Kurvanya bagus, Oke. melengkung, terus ada wen-nya. Wen tuh apa wen tuh? Itu yang kriwil kayak brokoli. Oh, Depannya. itu namanya wen. Ya, betul. Terus dari ekornya juga dilihat kalau rancu biasanya ngebelah atau enggak. Rancu ngebelah atau enggak? Ya. Nah nih Kang Ru, saya mau nanya, ini kan katanya Yes. kalau misalnya tadi buat kontes online nih, Ya. emang wajib warna biru Enggak, sebenarnya wajib warna backgroundnya? warna apa aja bebas. Cuman kalau menurut saya, ini menurut saya Kang ya, warna biru ini bisa kontras kemana aja gitu. Kontras kemana Ya, aja? ke warna kan warna koki ini banyak macam-macam nih. Ada yang merah, hitam, kayak silver gini gitu. Terus ada warna kaliko, ada kayak cappuccino gitu. Nah, dia lebih apa ya? Lebih netral dia ke warna-warna ikan tersebut. Oke. Nah, cuman ada cumannya. Sebaiknya tuh lightingnya benar-benar harus banyak atau apa kenceng gitu. Lightingnya, Ya, nah betul. standarnya lighting yang kenceng seperti apa nih yang bagus nih buat layak? Kalau kita sih nggak gimana ya. Sebenarnya lihatnya dari kameranya, Kang. Kalau kira-kira dari kamera udah mulai terang, ya, hasil rekaman itu bagi kita cukup gitu. Oke. Nah, ini kita bisa lihat nih rancu yang ya ini kebetulan yang rancu yang gede ini udah siap baru 70% untuk ikut kontes karena ada kurvanya kurang bagus. Nah, ini yang udah siap kontes. Oh itu yang hitam kecil Ya, rancu itu betul. udah siap kontes. Betul. Oh iya cekungan ke atasnya ya, kurva Ya, atasnya. kurvanya. Nah, ini rancu RW ini sebenarnya untuk kontes tidak disarankan. Yang warnanya ini, Ya, yang benar. merah putih. putih. Ya. itu keren kalau Kang. Nah, sebenarnya itu jatuhnya lebih ke fancy. Ke fancy. Ya, Tapi benar. ada kontes fancy juga. Enggak sih, setahu saya sejauh ini. Oke. Tapi ini saya seneng nih. Yang warnanya ini Ya, ibu-ibu juga pasti. memang menarik banget ini warnanya semua. Ah. Dan kebetulan untuk warna gini itu rare, sebenarnya jarang lah gitu. Apalagi sampai jadi warnanya benar-benar merah kayak gini, sama putihnya tuh lebih kuat, terus lebih bulat gitu. Nah, kalau yang warna merah putih ini nih, Ya, ini kurang di mananya sih sebenarnya untuk kontes? kurva sih sama anatomi yang lainnya gitu. Anatomi yang lainnya bisa disebutin nggak? Kira-kira yang mana aja nih? Kayak kurvanya kurang ini, terus dari bentuk apa namanya sudut ekor. Oke, sudah Banyak sebenarnya kan kalau dijelasin. Cuman kita
Kalau ini ada nanti panduannya sebenarnya kalau setiap kontes itu. Oke. Nah, nih Kang, balik lagi kalau yang misalnya tadi 80% ini masih bisa diprogres tuh yang itu. Masih bisa banget. Bisa jadi 100%. Harusnya sih bisa, tapi ya gimana, kadang gini Kang, balik lagi ke genetik ikan. Cuman ya kita tetap bisa berusaha. Kalau menurut kita dari pengalaman kita tuh masih bisa diprogres ini tuh. Oke. Nah, ini kebetulan lagi progres juga lagi lebih menghitamin badannya. Biar lebih menarik nih, kita bisa lihat kan beda ya. Nah, dari warna juga sebenarnya dari kontes segi warna juga ngaruh. Cuma kalau bisa dia lebih warna hitam, lebih tegas kan lebih menarik. Setuju nggak? Iya, betul. Tuh. Ini emang bagus sih yang hitam. Ya, betul. Lebih menarik kan, jadi warnanya kalau benar-benar hitam gitu. Bentuknya juga emang benar. Ya, benar. Oh, kalau yang ini jenis apa nih? Ryukin. Itu kontes juga? Di kontes. Itu bahannya. Oh, ini bahan. Nih, tapi kriterianya untuk penilaian anatominya sama? Kurang lebih sama dari kurvanya. Kalau Ryukin ini agak sedikit unik. Jadi ngelihatnya tuh gini, kita kalau ngebayanginnya, itu bentuknya kayak koin, Kang. Si Ryukin. Betul. Oke. Tapi juga dilihat juga dari dorsalnya tuh, di atas tuh namanya dorsal. Dari ekornya juga. Nah, ini kita bisa lihat dideketin. Oke. Nah, nih cocok. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kita bayanginnya ini kayak koin, teman-teman. Kayak koin. Ya, betul. Dan usahain juga kepalanya agak kecil, ini benar-benar lancip gini. Kan khasnya Ryukin seperti ini. Oke. Kalau kita bisa dibilang kayak onta. Kayak onta. Ya. Ini jadi saya bisa beli buat kontes ya di sini ya. Bisa banget dong, bisa banget. Sip. Nah, ini lancu-lancu tadi ya yang udah siap untuk kontesin. Oh, si anatomi atasnya yang lengkap. Ya, enak dia. Oke. Keren. Kita lihat kan. Keren tuh. Nah, ini yang lancunya yang masih kita progres. Oh, iya betul. Kurva atasnya masih belum maksimal ya. Betul. Nah, kita bisa lihat tuh ada geradakan di sininya nih. Harapannya dengan kita progres ini bisa nutup nanti kalau dia semakin bulky. Oke. Kalau yang ini? Nah, ini kan kurvanya udah enak lah. Cuma masih ada geradakan. Ini sampai ada progres, Kang. Gitu. Geradakan itu. Nah, kalau misalnya groomingnya itu, Kang, itu metodenya seperti apa sih? Banyak cara. Ya pasti kalau namanya grooming kan harapannya adalah untuk pembesaran ikan semaksimal mungkin. Tuh. Nah, ya metodenya banyak cara. Pakannya bisa berapa kali, bisa ada yang sampai 15 kali, 20. Cuman teman-teman yang benar-benar harus diperhatiin, kalau udah konsepnya kita grooming, alangkah baiknya semua fasilitas kita lihat. Pertama dari segi filter. Yes, dari segi filter. Kang Ruli, saya ini lagi ya. Silakan. Jadi malu Kang sering-sering disut nih. Nggak apa-apa dong. Kan jadi orang tahu kalau misalnya mau beli kopinya ke siapa nih. Siap. Gimana tadi? Ya, jadi kalau kita udah ngomongin grooming, menurut saya Kang ya, baik lagi nih menurut saya, teman-teman karena kan banyak metode lagi gitu. Kalau menurut saya banyak yang harus dilihat. Pertama dari segi fasilitas. Dari segi fasilitas, namanya kita grooming kan biasanya kita push tuh pakan sampai benar-benar maksimal. Push pakan. Yes, benar. Nah, fasilitasnya apa yang benar-benar kita harus penuhi. Salah satunya itu filter menurut saya, Kang. Filter. Yes, filternya memang kalau bisa diibaratkan gini kalau menurut saya ya. Misalkan kalian punya tank 80 cm. Nah, filternya itu usahain juga di bawah sampai 80 cm gitu. Jadi memprogres semua kan kalau gunanya filter itu kan untuk menyaring ya air itu. Nah, semakin banyak media yang dipakai, air yang dihasilkan juga makin bagus. Kalau menurut saya, balik lagi. Nah, gitu, Kang. Saya mau nanya nih. Gimana, Kang? Misalnya itu kalau mau kontes bakatnya dari kecil udah ketebak belum? Harusnya udah. Nah, cuman gini teman-teman, ada yang harus diperhatiin. Tapi saya juga masih belajar. Jadi ada yang namanya ikan, ini bakat ikan ini contoh nih, dia segini. Nih rancu ini, Kang. Nah, si rancu ini kadang dia hanya bisa main untuk kontes misalkan aja di kelas junior. Nah, kita nggak tahu ke depannya apakah masih bisa main senior atau enggak gitu. Nah, contoh kalau kayak rancu ini, mungkin dia progresnya bisa lebih bagus lagi mungkin di jumbo. Di jumbo. Yes, bener banget. Jadi ada kelasnya ya. Ya, bener. Jadi ukuran sebenarnya kelasnya. Gitu guys nih. Nih ilmu nih guys nih. Nih tapi Mario paling suka sama yang belang putih nih. Memang menarik banget kan. Ini warnanya emang, dan ini banyak ya yang warna-warna kayak gini tuh, yang belang-belang merah putih nih di farmnya ini di sini nih.
Nih lucu nih. Nih pasti selera ibu-ibu banget nih. Nih, saya Kalau juga hobis senang. pasti seleranya Iya, ini Kang, bener. saya Bener jujur banget. aja saya lebih seneng yang ini nih. Nah, Kang, saya mau nanya, kalau warna itu ngaruh nggak di kontes? Ngaruh banget Kang, ngaruh. Karena kan tetap ya kalau menurut saya, logikanya kita deh. Kalau namanya kontes kan dia benar-benar cari ikan yang benar-benar spesial pertama. Nah, gimana kita ngomongin spesial kalau kita ngeliat si ikan pertama kali kayak kalau ngomongin pacaran kayak pandangan pertama nih. Pandangan pertama. Kalau ekspresinya udah bagus itu pasti penilaian juri juga bagus. Nah, salah satu bagusnya apa? Kalau Akang lihat ikan warnanya lebih keluar gitu ya. Itu bakal jadi nilai lebih banget sebenarnya Kang. Oh. Lain dari tadi anatomi yang lainnya. Oke, sip nih guys, nih ilmu nih daging semuanya. Nah, nanti kalau misalnya kalian perlu konsul juga kalian bisa aja nanti kalian main ke sini atau kalian bisa kontak Kang Ruli aja. Boleh Kang. Untuk beli juga bisa banget. Bisa kalian banget. Misalnya mau siapin kontes, apalagi nih yang merah putih nih buat 17 Agustusan kontesnya Nah, kayaknya cocok banget ya, benar. asik sekali. Nih, 17 Agustusan nih merah putih nih. Ini banyak ya di sini ya. Jadi kalian bisa aja kontak Kang Ruli. Nanti nomornya sama medsosnya nanti saya tulis di deskripsi. Boleh. Gitu guys. Kang Rul, Ya, siap. makasih banget nih ilmunya semuanya atas waktunya. Sama-sama, kita sama-sama belajar aja Sama Kang. belajar ya kita ya. Benar. Terima kasih sekali ya. Ya, oh ya Kang, satu lagi sih. Apa tuh? Ini kalau balik lagi Kang ya, ini menurut saya metodenya. Tapi kalau misalkan teman-teman punya metode lain ya silakan, nanti kita bakal bisa sharing-sharing. Itu aja dari saya, dan kemudian ya mohon maaf kalau misalkan ada informasi yang saya sampaikan tidak kurang memuaskan atau takut tersinggung gitu. Siap, Itu aja Kang, mohon maaf gitu. Sama-sama belajar kita ya. Siap, bener Kang. Nah, nih saya boleh gabung di komunitasnya nggak nih Kang nih? Ini Boleh. komunitas apa sih sebenarnya? Kita kebetulan bergabung di PIMI, PIMI Ya. apaan tuh? Persatuan Ikan Mas Koki Indonesia. Oke, Persatuan Komunitas. Persatuan Ikan Mas Koki Indonesia. Oke guys, nih kalian juga bisa gabung di komunitas. Jadi kalian bisa sharing ilmu di situ. Kalian Yes. bisa ketemu para senior semuanya di sini. Dan nanti juga kalau nggak salah itu mau ngadain kontes ya. Benar, kita juga open banget Kang buat teman-teman yang lagi nggak semuanya harus kontes sih sebenarnya di komunitas kita ini, sekedar sharing. Hobi biasa juga boleh kan? Boleh banget, terus sekedar sharing atau jual beli pun biasanya boleh. Oh, jual beli juga Boleh Oke, banget. siap. Open banget sebenarnya untuk komunitas kita ini, dan kebetulan nanti itu Kang ada informasi kita mungkin ada kegiatan nih teman-teman. Namanya tuh Latbird, latihan bersama. Nah, di mana latihan bersama ini kita dari PIMI bekerja sama dengan Dinas Perikanan di Kota Bandung. Oh, nice. Nah, di mana nanti di latihan di event ini Latbird kita kasih nama yaitu latihan bersama, itu dibawa ikan-ikan terbaik. Jadi bukan ikan rancu bagus oranda, enggak. Menurut kalian aja ikan-ikan terbaik kalian di rumah itu apa? Kita nggak ngomongin kontes ya. Menurut kalian ini tuh. Jadi kita ngomongnya ini kontes, tapi bukan kontes yang benar-benar yang ada penilaian yang kayak yang contoh yang udah kayak Dinusati gitu ya. Nah, kalau ini lebih ke menurut kalian pribadi nih. Ini menurut saya ikan saya bagus gitu. Nah, bawa ikan kalian, nanti situ kita bakal kupas tuntas apa sih ikan kontes itu seperti apa gitu. Kenapa ikan kalian bakal kita coba nilai satu-satu gitu. Ini kenapa, seperti apa, nanti caranya bagaimana, itu bakal kita kupas nanti di Latbird tadi, Kang. Nah, mantap guys. Nah, ini juga cocok nih buat wadah silaturahmi para pecinta Benar, ikan koki tujuannya nih. itu. Apalagi kebanyakan pencinta ikan koki kan mama ya. Nah, buat siapapun itu nggak ada batasan umur ya, siapapun. Nggak ada. Nah, cuman kita hanya untuk sekarang membatasi hanya di Kota Bandung aja, Kang. Oke. Belum semuanya, karena ya beberapa permintaan, dan kalian juga jangan ragu lah buat ikutan. Nggak harus yang benar-benar jago kok. Jadi kita intinya sih sharing, terus ketemu, silaturahmi. Tujuannya hanya itu sebenarnya. Jadi gimana caranya biar hobis-hobis ini nggak bingung nih. Oh, ikan sakit diapain ya? Oh, ikan saya pengen gini diapain, gimana? Itu kita udah bahas tuntas. Nanti boleh tanya jawab dengan narasumber yang udah terpercaya, Kang. Gitu. Oke, nah itu informasinya saya bisa dapat di mana nih, Kang? Boleh nanti di media sosial saya di Trophy Golfis ada. Nanti saya bisa dikasih tahu. Oke guys, kalau misalnya nanti kalian mau ikutan, kalian bisa ikutan ya. Nanti untuk informasi lebih Boleh. lanjutnya nanti di share di medsos
pribadi Kang Ruli juga Yes, ada. Oke, benar. Kang Ruli terima kasih sekali Siap, oke, Kang, waktunya. sama-sama. Sukses selalu ya. Siap, thank you juga Kak, sama-sama. Oke nih guys, bye. Bye.